Kejadian yang menurut saya itu sesuatu yang dibilang apa ya, misteri, mungkin misteri, dibilang asing karena belum pengalaman waktu itu. Ya, maka saya akan berbagi cerita. Jangan dulu diceritain, Bu. Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikrian Taufik di Gudang Misteri Channel, dan sekarang gue ada narasumber artis senior ini, penyanyi senior juga. Bisa kenalan dulu, Bu? Iya, nama saya Ima Sugiharti. Akan memberikan suatu kejadian. Kejadian apa nih? Kejadian yang menurut saya itu sesuatu yang dibilang apa ya, misteri, mungkin misteri, dibilang asing karena belum pengalaman waktu itu. Ya, maka saya akan berbagi cerita. Jangan dulu diceritain, Bu. Nah, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bu Irma, bisa DM ke Instagramnya gudangmisteri.official, dan jangan lupa di subscribe. Oke, Bu, silahkan ceritakan punya seperti apa. Kejadiannya itu terjadi waktu saya di perantauan Bangka Belitung. Kejadiannya setelah aktivitas saya sebagai perantau, dalam keadaan pulang, tepatnya jam 8.30 malam, dan diberitahukan sama konsumen saya untuk tidak pulang, tetapi saya memaksakan diri untuk pulang waktu itu dari Kampung Rukam menuju Pangkal Pinang, kota Bangka Belitung. Itu sekitar berapa kilometer? Itu proses perjalanan sampai Pangkal Pinang dari Kampung Rukam 2,5 jam. Ini tahun berapa, Bu, itu kira-kira? Tahun 2020 ya. 20. Berarti masih baru ya? Ya, baru 5 tahun yang lalu. Betul, 5 tahun yang lalu. Itu konsumen apa, Bu? Kebetulan Ibu berada di sana. Ibu tuh punya konsumen, Ibu bergerak dalam bidang perdagangan ya. Nah, di situ Ibu kan punya konsumen untuk keperluan ibu-ibu atau abang-abang di sana ya, yang sebagai penambang timah, terus ibu-ibunya ibu rumah tangga ya, seperti itu namanya perantau ya, waktu itu. Dan ada kejadian hebat yang menurut Ibu merasa asing, dibilang asing ya, dibilang aneh ya aneh. Tetapi di situ Ibu mau tidak mau harus melalui hal itu mungkin ya. Lanjut ceritanya, Bu. Kejadiannya 8.30 waktu malam dari Kampung Rukam menuju Pangkal Pinang itu melalui perjalanan melalui daerah shelter. Mungkin di sini orang Bangka Belitung udah paham ya. Suasana di jalan yang keadaannya di shelter itu seperti apa. Tapi ini kejadiannya nyata. Yang Ibu alami itu di waktu Ibu lagi mengendarai, boleh ya? Boleh. Waktu itu Ibu melewati di antara kebun sawit, di antara kebun karet dan hutan lah gitu ya, daerah shelter. Sekalipun itu waktu siangnya shelter itu ada sih saung-saung, tapi ini kan perjalanan malam tuh. Nah, waktu itu Ibu tiba-tiba melihat kayak putaran cahaya. Pertamanya Ibu pikir itu putaran cahaya itu cahaya. Tapi lama-lama cahaya itu kayak gumpalan api, agak besar. Di situ Ibu hanya berpikir, berbanyak berdoa, dan Ibu di situ yakin dengan apa yang Ibu doakan, dan Ibu juga tidak bisa menutup mata apa yang Ibu lihat.
Itu yang dilihat apa airnya? Jadi di bawah pohon bambu itu dari kejauhan udah kelihatan kayak cahaya, tapi lama-lama cahaya itu membesar, lalu yang ibu lihat itu kayak mau turun, tapi larinya itu yang lucunya itu larinya itu ke belakang gitu ya, ke belakang itu kan posisinya ibu maju untuk mengarah ke situ, ke yang bola-bola itu. Pas maju itu dia itu ada hentakan kayak hentakan cahaya gitu, lalu pergi. Itu satu ya. Dan selanjutnya ada lagi. Oke. Apa ceritanya yang selanjutnya? Mungkin orang Bangka tahu ya, orang Bangka Belitung khususnya. Di situ kan ada sumur tua sebelah kiri ya. Ibu kan pulang dari Kampung Rukam, Pangkal Pinang. Shelter sebelah kiri ada sumur tua. Nah di situ nggak bisa ibu pejamkan mata, nggak bisa, dalam posisi kan lagi mengendarai sendiri ini posisi sendiri. Di situ itu ada sesosok yang pakai kayak sketsa, tapi kayak sesosok makhluk gitu, entah apa itu. Tapi ibu di situ juga ya berdoa juga. Tapi ibu mau tidak mau itu melihat itu kejadian itu, dan itu hal yang pertama di perantauan ibu itu terjadi di shelter. Nah, sosok itu bisa dijelaskan nggak Bu? Apakah sosok itu sosok perempuan atau sosok apa? Nah, kalau untuk sosok perempuan apa laki-laki itu ibu nggak bisa menggambarkan itu laki-laki atau perempuan. Masalahnya ibu melihat itu hanya sesosok kayak bayangan sketsa gitu, tapi itu sketsanya merupakan sesosok yang pakai kayak jubah gitu, hitam gitu, entah itu matanya yang namanya ada rasa takut ada gitu ya. Jadi nggak begitu lihat, begitu ini tertegun dengan posisi ibu yang agak sedikit kaget, hanya bisa berdoa, dan itu nyata adanya. Nah guys, tadi sebelum kita tag ya, gua sempat briefing dulu sama Bu Irma. Itu katanya abang juga melihat juga ya, ada cerita juga ya. Nah itu ceritanya kayak gimana? Iya, itu kan kejadiannya waktu ibu sendiri ya. Nah, waktu dengan abang saya juga sebelumnya itu terjadi juga seperti itu. Itu tetap di shelter, daerah shelter di situ. Jadi diyakini kalau melalui shelter yang mau ke Kampung Rukam ya, setidaknya ibu tuh udah tahu lah gitu ya, bahwa di situ emang ada hal-hal yang di luar nalar gitu. Tapi kan nyata gitu adanya. Seperti itu kan otomatis bisa dikatakan tempat angkernya Bu ya. Betul. Itu apakah ada latar belakangnya gitu? Yang ibu tahu itu kan waktu mau pulang malam-malam itu kan ibu itu udah dicegah ya sama konsumen itu, janganlah Bu, jangan pulang malam-malam. Tapi kukuh ibu itu pulang karena mengejar waktu juga. Dan ini kejadiannya kan udah kedua kalinya. Yang dulu sebelumnya kan sama abang gitu kan. Nah yang keduanya ibu sendiri, seperti itu juga kejadiannya. Jadi ibu sedikit enggaknya ya lewat shelter itu ada sesuatu yang di luar nalar. Tapi ibu percaya adanya Bu, ibu itu percaya. Enggak, maksudnya Bu gini, mohon maaf. Apakah kan ini kan tempat angker ya? Ya. Apakah dulunya tempat pembuangan mayat atau apa? Oh iya, menurut Kampung Rukam itu konsumen ibu tuh emang shelter itu dulunya katanya tempat pembuangan. Karena di situ ada satu sumur tua juga. Sumur tua ada. Ya berarti hampir mirip ini ya. Kalau di Jakarta tuh buaya ya. Mungkin itu kan lebih ke pembuangan para pahlawan ya. Kalau di sini ibu kurang paham pembuangan apa maksud orang-orang di sana. Karena terkenal kan Bangka Belitung itu dulunya seperti apa ceritanya itu hanya sekedar diberitahukan itu pembuangan aja. Entah pembuangan apa ya zamannya mungkin kurang paham ya. Yang jelas ibu melihat satu sosok di sebelahnya sumur itu dan satu bola api kayak gitu di
Nah, ada cerita lain nggak Bu? Apanya? Misalnya ketikkan ibu pas pulang lagi ke sini nih, atau misalnya di tempat lain ada cerita lagi nggak? Oh ada. Boleh. Iya. Kalau di Bangka Belitung dengan sosok seperti itu, kalau di daerah yang dekat ibu sendiri sekarang ya di daerah ibu tinggal di Tasikmalaya. Nah ini kejadiannya itu berapa tahun yang lalu itu di ini mau apa Pangandaran itu kampung apa ya jalan apa ya kampung kan apa tepung ya di situ. Nah kejadiannya ini sangat ini sekali ya setelah mengantarkan berupa barang juga karena ibu dagang ya istilahnya dulu Villa Cikembulan kan masukin mebelnya sama saya. Pas pulang dari situ lewat tepung lanjut itu yang nyetir sopir sama yang konsumen ibu terus ibu di belakang terus satu lagi pembantu gitu ya 4 orang waktu itu kejadiannya. Nah pas menemui jalan tepung kanjut itu ada sosok makhluk putih yang baru kali itu yang jelas itu menemukan sosok yang putih berambut. Tapi di situ sempat ibu lihat dia itu nampak enggak ininya kakinya, ternyata tidak nampak kakinya, dalam arti melayang. Dan itu kejadiannya bukan ibu aja yang melihat, termasuk dengan ibu kasat ya waktu itu. Maaf ya ibu kalau ibu lihat konten saya, termasuk dengan ibu kasat ibu Yadi Cahyadi waktu itu ya Kasat Lantas Ciamis. Nah begitu lihat sosok itu semua terpaku pada diam sampai menemukan jalan provinsi ya. Jalan yang ramai akhirnya berbuka semua menanyakan dengan melihat sosok itu sama semua. Di mobil 3 orang? 4 orang. 4 orang, 4-4-nya lihat? Enggak, yang 3 yang 3 lihat. Betul itu. Terus kan biasanya kalau orang itu kan dari tempat gelap mencari tempat yang terang. Betul kan seperti itu ya. Kalau logikanya seperti itu. Tapi ini kan dari tempat terang lari ke tempat yang gelap itu. Jadi lewat gitu. Dari kejauhan itu lewat melayang. Terbang. Iya, betul seperti itu. Itu di tepung kanjut itu. Sama ibu kasat ya lantas itu. Maaf ya Bu ya kalau lihat konten ini. Dan kan Bu memang yang saya tahu kan daerah sana itu rawan Bu ya. Udah gelap, naik turun belok gitu kan. Jadi saya dengar juga dari teman-teman di media sosial ataupun di teman-teman saya yang sering berlibur ke Pangandaran, itu memang daerahnya dia ngerasanya itu gimana gitu. Iya betul itu terasa banget ya lewat belokan daerah situ tuh auranya beda. Nah, terus auranya beda apa yang dirasa ibu ada suatu macam reaksi kan ke tubuh ya. Padahal berusaha untuk berpikir yang positif waktu itu tapi tetap ya apa yang ibu lihat ya tetap seperti itu kejadiannya seperti itu. Tapi kalau saya sendiri kalau misalnya lihat yang kayak gitu dimintain nomor WhatsApp-nya. Oh iya kebetulan ibu juga mungkin ya nomor WA-nya ya iya betul ya. Kenapa ya? Kalau mau ngelihat dari dengar dari cerita-cerita yang lain itu mereka tuh udah canggih Bu. Gitu ya. Udah bisa pesan dulu. Sayang ya waktu itu kan kejadiannya karena lihatnya dari jauh mungkin jaraknya kurang lebih berapa meter ya. Kalau emang dekat gitu ya dan dia mau disapa gitu mungkin ibu juga mau menanyakan menanyakan nomor WhatsApp. Kan kita bisa sebelum menanyakan nomor WhatsApp-nya Bu ya. Iya. Tanya lagi apa di sini kenapa? Lagi apa di sini? Terus jangan main malam-malam nanti kedinginan masuk angin kan gitu. Itu bisa jadi kita bisa komunikasi. Oke. Tapi ya
hal itu tuh apa ya, di luar nalar, tapi emang seperti itu kejadiannya. Seperti itu. Memang ada yang kadang kita bisa pikir pakai logika, kadang ada yang nggak pikir pakai logika. Iya. Seperti halnya orang-orang kan ada satu pertanyaan gitu kan, benar nggak, kalau saya pribadi gitu ya, pribadi memang percaya adanya gitu ya, percaya gitu kan. Tapi kalau kejadiannya yang nyata ini real dirasakan sama ibu, ya seperti itu. Kalau bisa mungkin punya agak sedikit kelebihan, mungkin bisa berkomunikasi, nggak apa-apa. Gitu. Dan memang kan guys, kita juga wajib ya percaya adanya hal gaib gitu kan. Ya, itu juga kalau tidak salah itu sudah jelas di Al-Quran ada. Betul. Bu, terakhir barangkali ada pesan Bu buat teman-teman yang nonton. Ya, pesan dari ibu gini ya. Kalau kita berpikir secara logika terus gitu ya, mungkin kejadian ibu seperti ini yang real nyata itu mungkin gak masuk secara logika. Tapi kita meyakini dari satu sisi benar adanya gaib ya. Kebetulan ibu muslim gitu ya. Tapi yang terpenting bagi hidup ibu ataupun yang di sini ya, yang terpenting kita itu percaya adanya gaib, tapi kita jangan terkecoh dengan adanya gaib. Jadi jangan terafirmasi dengan gaib ya. Dengan keyakinan kita tunjukkan bahwa kita itu yakin bahwa kita itu makhluk yang paling mulia, gitu kan. Di antaranya seperti itu. Itu bagian daripada ketenangan kita menghadapi hal-hal yang di luar nalar, itu akan membentuk suatu keyakinan kita dan menghindari suatu bisa jadi kecelakaannya. Kalau orang kan nggak tenang, menerima kaget, orang kan bisa celaka. Minimal maksimal itu ditanamkan bagi ibu gitu ya. Jadi kenapa ibu berbicara seperti ini, karena ibu jiwa perantaunya udah mengalami di lapangan seperti apa, seperti itu. Bisa dikatakan kalau bisa bahasa Sundanya itu cilaka upari pola sorangan. Nah, itu cilaka pola sorangan. Celaka sama kelakuan sendiri gitu. Nah, betul. Oke, Bu, barangkali ada media sosial yang bisa di-share? Iya, kebetulan di sini kan ibu menjadi narasumber di sini ya. Buat teman-teman ibu yang ada di TikTok juga ya, yang mengenal di TikTok dengan ibu, akun Diaja 75, tolong subscribe di channel ini ya. Terima kasih Bu. Lumayan berat ya guys, branding juga. Apalagi tadi yang cerita di Bangka. Iya, betul. Itu. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sudah mampir ke podcastnya Gudang Misteri. Mohon maaf belum dibagiakan sebagai tamu. Malah tadi nyenak sesungguhnya Lira. Tidak apa-apa. Orang Sunda artinya orang Sunda mah kedah ramah tamah sopan ya, silih asih silih asa silih asa ya, silih bawangnya etak panginten. Oke, seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram ketika kita tidak punya uang. Setuju tidak? Setuju. Oke, terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.